hari Minggu. Sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali berkumpul, bertemu di dalam ibadah online sekolah minggu kita. Dan mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Dan adik-adik kita akan bersyukur, memuji Tuhan, kita akan bernyanyi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Ya, kita harus tetap cinta Yesus ya. Apapun yang menjadi kondisi kita hari ini, apapun yang kita alami, firman Tuhan mengatakan, tetaplah bersukacita. Jadi adik-adik, mari kita bersukacita. Mari saat ini kita tanggalkan setiap apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi lagu pujian kita di sekolah minggu ini. Kita berjumpa. Sekarang mari kita semuanya adik-adik duduk yang sopan, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita dibuka di dalam doa pembukaan, mari bersama-sama kita bernyanyi Bapa Ku Datang. Datang pada
Di dalam nama Allah Bapa dan Putra serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur ya Bapa, buat kemurahan, buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami masih boleh ya Bapa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Bapa ibadah kami boleh berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, sertailah kami, jamah setiap hati kami Bapa, untuk kami sungguh-sungguh boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sudah berdoa. Adik-adik, sebelum ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita Rian, mari kita akan melihat persembahan pujian dari teman-teman kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku
kita hari ini dari Amsal 23 ayat 25. Isinya, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Terima kasih teman-teman. Masih ada sukacita adik-adik? Kakak harap kita masih bersukacita ya adik-adik. Kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan ayat hafalan, dan kita juga sudah mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Ya, tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, biarlah tertuju kepada pendengaran firman Tuhan hari ini. Yang sebelumnya mari kita bernyanyi firman Tuhan pelita bagi kaki. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa yang membukakan hati setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan pengertian kepada kami, supaya firman yang kami pahami ya Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Adik-adik sekolah minggu, tema kita hari ini adalah menyenangkan hati ibu. Tadi firman yang kita baca berbicara tentang kebahagiaan seorang ibu. Ketika Yesus menyampaikan hal-hal yang baik, ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang ajaib,
Ketika Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menyenangkan hati banyak orang, ibu-ibu yang ada di kerumunan orang banyak itu berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau, berbahagialah ibu yang menyusui engkau." Mereka sebagai ibu sangat bahagia melihat perbuatan Yesus yang banyak dan menyenangkan hati banyak orang. Terkait dengan tema kita hari ini, dikatakan menyenangkan hati ibu. Pasti anak-anak sekolah minggu sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang mengandung kita. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Ibu adalah orang yang menyusui kita atau memberi kita susu. Dan ibu adalah orang yang membesarkan kita, memelihara kita dari bayi hingga kita bertumbuh seperti anak-anak sekolah minggu saat ini. Dan ibu juga yang mengajari kita untuk berbicara, mengajari kita untuk bisa berjalan. Banyak hal yang dilakukan oleh seorang ibu. Seorang ibu memberi kasih sayang kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, bagaimanakah yang dikatakan seorang ibu yang bahagia? Mungkin kita tahu kalau kita menanyakan langsung kepada ibu kita. Tapi secara umum, ibu yang bahagia adalah ibu yang dapat membesarkan anaknya menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan. Pada waktu ibu mengandung anaknya, dia bercita-cita anak yang dikandungnya akan tumbuh menjadi anak yang baik, akan tumbuh menjadi anak yang menyayangi orang tuanya. Seorang ibu berjuang mempertaruhkan nyawanya ketika ia melahirkan anak-anaknya. Nah, adik sekolah minggu, coba kita ingat-ingat dulu apa saja yang bisa membuat perbuatan kita, yang bisa membuat hati ibu kita senang. Apa saja yang harus kita lakukan membuat hati ibu kita senang. Mungkin membantunya dalam pekerjaan sehari-hari, ya kan? Kemudian mendengarkan nasihatnya. Terlebih apabila kita diingatkan untuk sungguh-sungguh belajar dan kita melakukannya, itu akan membuat hati ibu senang. Banyak hal yang kita lakukan yang membuat hati ibu senang. Tidak melawan, kemudian mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Pasti banyak hal lagi. Mengapa kita harus menyenangkan hati ibu? Kita tahu tadi, kita sudah bicarakan, ibu adalah orang yang melahirkan kita, membesarkan kita, membimbing kita, merawat kita, hingga kita tumbuh menjadi anak yang mandiri. Dan banyak hal yang mereka lakukan sebagai seorang ibu untuk kebaikan kita. Ketika seorang ibu mengandung anaknya,
Ia bercita-cita supaya anak yang dikandungnya terlahir menjadi anak yang baik, yang menyayangi orang tuanya, anak yang tumbuh dewasa, mandiri, dan anak yang takut akan Tuhan. Seorang ibu berjuang ketika melahirkan anaknya, menahan rasa sakit ketika melahirkan anaknya. Ia akan menjadi bahagia apabila anak yang dilahirkannya bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang dicita-citakannya. Pada masa kecil kita, ibu selalu setia menemani kita, mendampingi kita, supaya kita tetap dalam lingkaran kasih sayangnya, supaya kita tetap bahagia, berusaha semaksimal mungkin membuat anak-anaknya tertawa, tersenyum, dan gembira. Kita bisa membayangkan bila kita melakukan sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia sakit, itu akan merugikan kita sebagai anaknya. Ibu memiliki kasih sayang yang tidak terbatas. Seorang ibu tidak pernah menuntut balas untuk apa yang telah diperbuatnya. Sekalipun anak-anaknya melakukan sesuatu yang terkadang tidak menyenangkan hatinya, seorang ibu tidak akan mengingatnya. Dia akan selalu memberi hatinya untuk anak-anaknya. Begitu banyak yang kita bicarakan tentang seorang ibu. Baiklah adik-adik sekolah minggu, setiap adik-adik pasti tahu ya bagaimana kasih sayang ibunya sehari-hari. Walaupun terkadang seorang ibu marah, itu bukan karena dia membenci anak-anaknya, tapi dia karena menyayangi anak-anaknya, supaya anak-anaknya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Adik di sekolah minggu, temanya tadi adalah menyenangkan hati ibu. Firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau, maksudnya yang mengandung Yesus. Dikatakan di sini berbahagia karena apa? Karena perbuatan Yesus adalah hal-hal yang sangat berguna, menyenangkan hati banyak orang, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang disukai oleh banyak orang. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, orang yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang rajin mendengarkan firman Allah, itu akan membuat hati ibu juga menjadi senang. Apalagi kita memeliharanya dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari, dalam hal-hal yang kecil kita lakukan, seperti tadi kita katakan, membantu pekerjaan sehari-hari, tidak melawan ibu, tidak melawan orang tua, dan mau mendoakan orang tua, mendoakan ayah ibunya. Belajar sungguh-sungguh, mengejar cita-citanya, cita-cita anak-anak sekolah minggu. Apabila kita lakukan itu dengan benar, pasti seorang ibu akan bahagia.
Dan anak sekolah minggu juga pasti bahagia jika bisa membahagiakan ibunya. Kita harus bersyukur kita diberi Tuhan seorang ibu yang bisa merawat kita. Baiklah adik sekolah minggu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya kita memiliki tingkah laku yang bisa menyenangkan hati ibu. Banyak hal tadi sudah kita sebutkan, dan yang terpenting adalah seorang anak harus mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, dan itu akan membuat hati seorang ibu bahagia, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Bapa yang berkati kami. Firman-Mu ya Bapa mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk kami selalu berusaha untuk menyenangkan hati ibu kami sebagaimana Engkau kehendaki ya Bapa. Firman-Mu juga ya Bapa mengingatkan kami untuk rajin mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan ini. Tolong kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh tidak sepele terhadap firman Tuhan, tapi kami ya Bapa boleh mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa buat orang tua kami yang kami kasihi, yang membesarkan kami, yang merawat kami. Tuhan berkatilah, sertailah ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apapun itu ya Bapa, biarlah Engkau yang berkati. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap rencana kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Bapa, inilah doa kami, mampukan kami Bapa bertumbuh menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua kami, menyenangkan hati orang tua kami, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk PR-nya adalah adik-adik sekolah minggu boleh menulis apa-apa saja yang telah dilakukan yang bisa menyenangkan hati ibu. Nanti tulisannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dilem, ditulis nama anak sekolah minggu di luar, lalu dititip kepada ibunya untuk diserahkan kepada guru sekolah minggu pada hari Minggu, pada saat orang tua pergi ke gereja. Ya, di sekolah minggu. Demikian, selamat hari Minggu, tetap semangat. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan dan juga persembahannya hari ini ke bendahara gereja ataupun ke guru-guru sekolah minggu. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, kuat, sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan ya adik-adik. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.